Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita sebagaimana kita ada sekarang. Kita boleh melihat kita dianugerahkan kesehatan, kekuatan, penghiburan serta pemeliharaan sepanjang minggu ini. Dan kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah yang kita lakukan dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sungguh memberkati kita semua dan kita boleh bertumbuh dalam iman percaya kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan masuk dalam ibadat online GKM Kenari yang kita cintai. Kita bersyukur kita punya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu menolong kita, dan Allah yang sanggup mengangkat segala masalah kita. Mari kita pujikan, Bapa Kau setia. Segalanya Tuhan, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta Kaulah segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang ada, kenyamanan yang ada, bahkan kondisi dunia menyebabkan kita khawatir, kita lupa, kita hanya perlu Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, tinggal dalam kasih-Mu. Seringkali dunia menawarkan kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia mendambakan kasih yang tak sejati, kasih yang menjatuhkan, buatku jauh dari-Mu, Tuhan. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau, hanya ku perlu pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan, hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu, Ya Tuhan, tinggal dalam kasih-Mu. Seringkali dunia menawarkan kasih yang tak abadi, kasih yang sementara, bersifat pura-pura. Seringkali dunia mendambakan kasih yang tak sejati,
itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu, oh Jesus. Bukan itu yang ku perlukan, bukan itu yang ku mau. Hanya ku perlu pribadi-Mu, hanya Kau Tuhan Yesus. Bukan itu yang ku dambakan, bukan itu yang ku rindukan. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu, hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu, oh Jesus. Hanya ku mau tinggal dalam kasih-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini kita nyanyikan sebagai pernyataan kita sebagai murid Tuhan Yesus yang setia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kerunan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yuyun Sri Lestari. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berbakti kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah tema, aku tahu, aku mengerti, dan aku bertindak. Sebagai dasar firman Tuhan, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk kami siap terima firman-Mu dan kami siap melakukannya, mempraktekannya di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur permohonan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan itu terjadi di sekitar kita. Di sekeliling kita, bahkan menimpa kehidupan kita, menimpa keluarga kita. Entah itu di tempat kita bekerja, entah itu di sekolah, entah itu di gereja, bahkan sekali lagi di dalam keluarga kita sendiri. Saudara, kita menjumpai ada ketidakadilan di sana. Ada penipuan, ada pengkhianatan, ada kejahatan, ada kebencian. Tipu muslihat, bahkan ada pembunuhan terjadi di dalam keluarga. Dan hal-hal yang lainnya yang membuat kita kemudian merasa khawatir, merasa takut, merasa gentar. Dan kita bertanya-tanya dalam diri kita, kok begini? Kenapa hal ini terjadi? Ya saudaraku, kita melihat dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan itu karena kita masih tinggal di dalam dunia. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan seolah-olah kita sedang berjalan di dalam sebuah kegelapan yang sangat-sangat gelap. Kata pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-107 dan 110, dia mengatakan ada orang-orang fasik di sekeliling dia. Ada orang-orang yang menjerat dia, memasang jerat buat dia. Ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan dia. Itu kondisi yang kita alami, saat ini pun kita mengalami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kondisi yang seperti ini firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu semua, kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kenapa firman Tuhan berkata demikian? Karena kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan selanjutnya, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kita dari kuasa gelap, kuasa dosa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-5. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun kita disebut anak-anak terang, sekali lagi, kita masih hidup dan tinggal di dunia yang berada di bawah kuasa dosa, kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata demikian, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, Tuhan berpesan kepada setiap kita, kalau dunia membenci hidup kita, membenci kita semua, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa siapa? Dunia itu telah lebih dahulu membenci aku. Firman Tuhan berkata, aku itu siapa? Sudah terlebih dahulu membenci Tuhan daripada kita. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kenapa? Karena kita punya standar hidup yang sama dengan dunia. Kalau kita berasal dari dunia. Firman Tuhan selanjutnya berkata demikian, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kita sudah ditebus, kita sudah dipisahkan dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 15 ayat ke-18 sampai dengan 19. Itulah yang membuat kemudian dalam kehidupan kita merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita.
Itu tadi, ada pengkhianatan, ada penipuan, ada kebencian dan lain sebagainya. Lalu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Agar kita tetap mampu menjalani hidup kita itu seturut dengan rancangannya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan agar kita mampu bersikap dan bertindak dengan tepat menyikapi segala hal-hal tadi yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita itu seolah berjalan di dalam kegelapan yang menakutkan. Saudaraku, saya teringat masa-masa waktu sekolah dulu. Saat kami mengikuti acara berkemah bersama, ada satu sesi yang dilakukan adalah melakukan perjalanan tengah malam. Saya teringat waktu itu adalah ketika duduk di bangku SD, sekolah dasar. Saudara, masing-masing kelompok ya, diperintahkan untuk membuat satu barisan ke belakang. Jadi berurut baris 1, 2, 1 berikutnya dan seterusnya. Itu ada jaraknya. Satu lencang kanan ini, satu tangan begini. Saudara berurut ke belakang. Dan kemudian kami harus berjalan melalui rute yang sudah ditetapkan oleh panitia. Lewat kampung, lewat kuburan, lewat gang-gang sempit yang gelap. Saudara, tentu ada rasa gak nyaman. Ada rasa gak nyaman, ada rasa takut. Kenapa? Karena sudah tengah malam, gelap, menakutkan. Bagaimana nanti kalau ada orang jahat? Anak kecil pada waktu itu berpikir, bagaimana nanti kalau ada hantu di kuburan? Ada satu rasa menakutkan. Namun bersyukur, waktu itu masing-masing kelompok boleh membawa satu lampu senter. Ya, saudaraku, boleh membawa satu lampu senter masing-masing kelompok. Terang inilah yang menerangi jalan kami. Terang inilah yang menerangi langkah kami saat harus melewati gelapnya malam itu. Yang bagi kami yang waktu itu masih kecil sangat-sangat menakutkan. Saudara, kita butuh terang untuk kita berjalan dengan benar dan tidak tersesat. Kembali kepada Mazmur tadi, Mazmur 119 ayat ke-105 yang sudah kita baca di depan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya, firman Tuhan. Amsal berkata perintah itu adalah pelita, firman itu adalah pelita, firman itu, ajaran itu adalah cahaya dan teguran yang mendidik kita di jalan kehidupan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, firman Allah mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membuat kita menjauhi banyak kesusahan, perangkap, hal-hal yang tidak mengenakkan, salah dalam mengambil keputusan dan tragedi dalam kehidupan kita. Karena itu pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan kita. Maka saudara, jangan hanya kita kemudian puas berkata, aha, aku tahu ayat itu. Ya, aku hafal ayat itu di luar kepala. Iya, aku tahu kisah itu. Dari sejak dulu waktu sekolah minggu sampai sekarang, aku hafal, aku tahu, aku mengerti. Aku rajin ikut KTB. Aku rajin ikut pendalaman Alkitab. Aku sudah baca Alkitab bolak-balik, perjanjian lama, perjanjian baru 5 kali, bla 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 dan seterusnya. Saudara, mengapa demikian? Jikalau kita perhatikan dengan sungguh, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus berulang kali menekankan pentingnya untuk mengerti. Tidak cuma sekedar aku tahu ayat ini, aku hafal ayat ini, aku sudah berkali-kali membaca dan seterusnya. Tetapi Tuhan memberikan penekanan kepada setiap kita. Pentingnya, betapa pentingnya untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, bukan sekedar membaca, bukan sekedar tahu, tetapi juga kita diminta untuk mengerti dan kemudian melakukan, menerapkan, mengaplikasikan di dalam keseharian kita. Mengapa demikian? Saudaraku, karena tanpa itu semua maka sia-sia apa yang kita ketahui. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lihatlah teguran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi. Mereka tahu isi kitab suci. Bahkan mereka mengajarkannya kepada banyak orang. Mengajarkannya kepada banyak orang. Orang tahu apa itu kitab suci. Tetapi para ahli Taurat, orang Farisi ini tidak mengerti. Tidak mengerti apalagi melakukannya. Mereka hanya berhenti sampai membaca, menghafal dan mengajarkannya. Saudara, perilaku mereka, keseharian mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah itu. Mereka merasa diri mereka paling benar.
Mereka merasa berhak menghakimi siapapun yang berseberangan dan tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Saudara, maka Yesus menegur mereka dan mengelompokkan orang-orang yang seperti ini dalam kategori sesat dan munafik. Kamu tahu, kamu tidak melakukannya. Kamu menyuruh orang melakukannya, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat yang ke-29. Orang yang mengetahui, saudaraku, belum tentu mau melakukannya. Tetapi orang yang mengerti akan sesuatu itu, biasanya dia akan tahu baik buruknya apa ya kalau aku tidak melakukannya. Orang yang mengerti itu, dia akan melakukannya, mempraktekannya, melaksanakannya. Contoh saat ini, saudara, saya membawa contoh ya buat setiap kita. Menggunakan masker, saudara. Menggunakan masker. Bahkan seperti ini, ada face shield. Kemudian ada seperti ini, alat seperti ini. Di kota-kota tertentu yang harus menggunakan lift, di mana orang yang menderita corona itu sangat-sangat banyak. Harus memakai ini, harus memakai ini, harus memakai ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, disarankan memakai masker tadi, memakai face shield, harus memakai zero tools. Supaya apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ketika engkau bepergian melakukan aktivitas di luar rumah, itu mengantisipasi dirimu, diri kita dari penularan virus corona. Virus itu terdapat pada percikan air liur orang ketika kita ngomong seperti ini, terpercik kepada orang lain. Misal kita sudah terkena, kemudian orang lain ikut tertular. Tetapi dengan alat-alat tadi, itu bisa melindungi diri kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, namun pertanyaannya, orang tahu akan hal itu, harus pakai masker, kalau keluar rumah harus pakai seperti ini, face shield untuk menutupi wajah kita, muka kita. Tapi apakah semua orang mau memakainya? Atau bahkan bagaimana respon mereka ketika mereka disuruh memakai seperti itu? Ada himbauan seperti itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, meskipun tahu bahkan mengerti apa fungsi benda-benda tadi, apa kegunaannya, apa pentingnya, tapi tidak jarang kita akan menemui orang-orang yang tidak bersedia memakainya. Bahkan ketika diingatkan, pakai maskermu, kamu cuci tangan, kamu pakai face shieldmu. Orang berkata apa? Tidak mau. Dengan berbagai alasan, bahkan mungkin marah ketika diingatkan. Dengan berbagai alasan, ribetlah, susah bernafaslah, repotlah, dan lain sebagainya. Saudaraku, demikian juga dengan respon kita terhadap firman Tuhan. Tidak jarang kita tahu firman Tuhan. Kita tahu ayat-ayat itu dari kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Membaca setiap hari, ikut ibadah, kelompok tumbuh bersama, pembacaan Alkitab, pendalaman Alkitab, seminar, dan lain sebagainya. Namun saudaraku kasih dalam Tuhan, janganlah kita kemudian berhenti hanya sampai berkata, oh ya aku tahu, ya aku tahu itu, aku tahu ayat itu. Saudara, hidupilah firman itu. Jangan hanya kita berkata, oh aku tahu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melangkah kepada tahap selanjutnya dalam keseharian kita. Kita berusaha mengerti. Kita berusaha menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Lakukan di dalam keseharian kita. Itulah saudaraku yang akan membuat kita kemudian dapat melangkah dalam keseharian kita, dalam hidup kita, dalam lingkungan yang sulit. Yang di depan saya katakan masih dalam kuasa gelap. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita tetap melangkah di dalam jalannya Tuhan. Karena ada firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara, hal ini juga menjadi salah satu cara bagi setiap kita untuk menunjukkan bahwa kita menghormati, menghargai firman Tuhan. Bukan sekedar kemudian kita dengar, oke, aku dengar hari ini, oke, setelah itu ditinggalkan, dilupakan. Saudara, tetapi dengar firman Tuhan,
tahu firman Tuhan itu, mengerti dan kemudian saudaraku lakukan. Ambillah komitmen seperti yang dilakukan oleh pemazmur yang mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat yang ke-112. Telah kucondongkan hatiku, mengarahkan hatinya untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, melakukan ketetapan Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak sekedar saat dia membaca, tapi untuk selama-lamanya sampai akhir hidupnya. Itulah komitmen pemazmur untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan bagi Tuhan, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang demikianlah yang disebut berbahagia di mata Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kata memelihara dipakai kata menjalankan. Orang yang demikianlah dikatakan berbahagia. Dalam teks terjemahan bahasa Inggris kata memelihara dipakai kata taat dan mempraktekkan. Lebih jelas lagi, taat dan mempraktekkan, melakukan firman itu. Sehingga ayat tadi saudaraku dapat berbunyi demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, taat dan mempraktekkan, melakukan firman Allah. Jadi hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Selidiki firman itu sehingga kita kemudian mengerti dan kemudian kita menghidupi firman itu di dalam keseharian kita. Karena kita butuh firman Tuhan yang adalah pelita itu, terang bagi langkah kita. Kita butuh firman itu sebagai standar kebenaran kehidupan setiap kita. Agar apa? Di tengah semua hal yang buruk itu, kita bisa mengambil sikap yang tepat, sikap yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambillah komitmen seperti dikatakan pemazmur tadi. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai akhir. Sampai akhir hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah itu menjadi komitmen kita bersama-sama. Amin. Percaya bukan karena melihat. Biarlah pujian ini memberi pengharapan dan kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan ini. Terus percaya pada Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ya Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman Tuhan ingatkan kami kembali. Kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah anak-anak terang. Di dalam kehidupan kami, Allah selalu berbicara melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari, menjadi terang di dalam kehidupan kami, dalam setiap pengambilan keputusan, perbuatan, sikap kami. Sungguh kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, GKM Kenari, kami semua terus-menerus bertumbuh dalam iman percaya kami, membaca firman Tuhan, taat serta melakukannya. Berkati bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang sudah lanjut usia dalam segala keterbatasan, Tuhan Yesus, Engkau yang peliharakan kami, berikan kekuatan, berikan pemulihan, bahkan kesembuhan, kesehatan bagi kami, sehingga di tengah segala keterbatasan kami, tetap kami boleh melihat kebaikan Tuhan, memberikan kesegaran bagi tubuh kami, dan jiwa kami ada penghiburan. Berkati untuk jemaat kami yang ada dalam pergumulan, kesulitan, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam studi, di dalam masa-masa sulit sekarang ini. Sungguh Tuhan tolong kami, berikan hikmat serta jalan keluar, sehingga di dalam setiap kesulitan yang kami alami, sungguh kami dapat bertindak, kami dapat mengambil keputusan yang membawa kebaikan, kecukupan di dalam keluarga kami. Berkati kami semua. Kami berdoa bagi Sinode GKMI, khususnya untuk persiapan perayaan 100 tahun GKMI. Sungguh Tuhan, Engkau yang terus akan menolong panitia yang bekerja, yang mempersiapkan peringatan 100 tahun GKMI di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan berikan koordinasi, Tuhan berikan kesatuan, Tuhan berikan kerjasama setiap panitia dan bidang-bidang yang mengambil bagian di dalamnya. Persiapan yang dilakukan, sungguh Tuhan Engkau yang akan sempurnakan. Kami boleh melihat betapa Tuhan Yesus, Sang Pemilik Gereja, yang terus bekerja, memelihara, menuntun, menumbuh kembangkan GKMI sampai sekarang ini. Terus maju, karena Tuhan memakai kami, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, untuk boleh mengambil bagian di dalamnya. Berkati sehingga perayaan peringatan 100 tahun GKMI ini sungguh menjadi satu semangat yang baru bagi kami untuk menyebarkan berita Injil, kasih karunia ini kepada banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa untuk aparat keamanan. Tuhan, Engkau yang terus berikan pertolongan bagi kepolisian serta TNI, bekerja sama dengan masyarakat di tengah masa yang sulit. Ada rangkaian kegiatan kejahatan yang meningkat, tapi sungguh Tuhan Engkau yang menjagai, peliharakan bangsa dan negara kami, sehingga tetap aman, tetap nyaman, kami dapat beribadah, kami dapat bekerja, kami dapat berusaha dengan bebas, dengan leluasa. Sungguh itu karena Tuhan yang memberikan pertolongan bagi bangsa dan negara kami. Berkati seluruh masyarakat Indonesia yang beragam ini, kami diikat oleh satu Indonesia untuk hidup rukun, saling menolong satu dengan yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dan Tuhan Yesus bangkit berdiri, dan bersama-sama sebagai komunitas Menonet, marilah kita meningkatkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita meningkatkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh kita berharap kita semua didapati sungguh-sungguh untuk mengerti firman Tuhan serta menerapkannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Meski banyak godaan, banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi firman Tuhan kita percaya membawa kepada kita kebahagiaan. Diingatkan kembali bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, Bapak Ibu dapat mentransfernya ke rekening gereja
yang sudah tertera di dalam layar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, atau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang diletakkan di kantor sekretariat gereja di balkon ruang kebaktian. Jadi kantong persembahan atau kotak persembahan diletakkan di kantor sekretariat gereja. Boleh menjadi perhatian untuk setiap kita semua, setiap hari Senin sampai hari Kamis pukul 9 sampai jam 4 sore, Bapak Ibu dapat memasukkannya di sana. Sungguh kita mengucap syukur, kita boleh terus mendukung setiap pelayanan yang ada dalam gereja kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah kebaktian minggu. Kiranya anugerah Tuhan, pemeliharaan dari Yesus Kristus senantiasa kita alami hari demi hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.